kasih Pastor Hensan, Pastor Vincent yang telah memberikan kesempatan untuk saya boleh berbagi pada hari ini. Ya, tadi pagi saya sudah bersama tempat ini dan mungkin besok saya ke Jatibarang lagi. Jadi 3 kali berturut-turut. Ya, dan saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah hari-hari ini semakin menyingkapkan rahasia kebenarannya. Karena begini Bapak Saudara, yang saya yakini ketika ada kesulitan, ada himpitan, ada tantangan, itu mempermudah telinga, mata, rohani kita, bahkan hati kita memahami maksudnya Tuhan. Kalau kita ada di dalam zona yang nyaman, seringkali kita masa bodoh dengan suaranya Tuhan. Waktu kita ada di zona yang nyaman, seringkali membuat kita nggak sadar bahwa Tuhan bergerak bersama kita. Tapi waktu di dalam kesulitan, di dalam himpitan, di situ bukan kita nggak sadar lagi, kita cari Tuhan. Betul Bapak Saudara? Makanya Bapak Saudara, kalau disuruh milih, lebih milih di zona nyaman atau zona yang tidak nyaman? Milih yang mana Bapak Saudara? Hah? Zona nyaman, kita masih manusia. Amin Bapak Saudara. Tetapi jangan lupa, jangan terus menuntut engkau di zona nyaman. Karena yang mendidik, yang membuat kita bertumbuh, justru waktu ada proses, ada ujian, ada tantangan. Gak pernah orang naik kelas tanpa lewat ujian. Mau naik kelas tanpa ujian, itu namanya nyogok kepala sekolah mungkin. Amin Bapak Saudara. Kita mau naik kelas lewati ujian. Nah Bapak Saudara yang kekasih, sore hari ini saya akan berbagi tentang strong family. Ya, tadi pagi istri saya ikut, karena nggak ikut ini saya kenalkan aja sepintas saudara. Nama saya Daniel Rusli dari Tegal Bapak Saudara. Saya waktu masih kecil berapa tahun yang lalu ya, saya pernah ke tempat ini, datang ke sini saya pangling, semua sudah berubah. Ya tadi sempat ngobrol-ngobrol, luar biasa penyertaan Tuhan bagi kedua hambanya, saudara ya, memilih meninggalkan kenyamanan justru melihat kemuliaan Tuhan. Memilih meninggalkan zona nyaman justru melihat bagaimana Tuhan bekerja melampaui akal dan pikiran kedua hambanya. Luar biasa. Saya menikah dengan Agnes karena dia orang Kabupaten Tegal. Jadi kalau mudik gak usah repot. Sekarang orang lagi repot kan, saudara bingung ya. Mudik dilarang, saya gak akan dilarang. Kecuali perbatasan kota sama kabupaten tutup, nah mikir. Anak satu yang pria namanya Marvel, yang kedua namanya Ceris ya. Sekarang mereka 7 dan 4 tahun. Ya. Dan mungkin itu aja perkenalannya, saya langsung kepada poin. Saudara, ini ayat yang tidak asing buat kita. Di dalam Matius 7 ayat 24-25 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Lalu ayat 26 dan 27 dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah Bapak Saudara, saya yakin dan percaya bahwa dalam setiap kehidupan Tuhan ingin mengajarkan nilai-nilainya dalam hidup kita. Tuhan ingin mengajarkan karakternya, sifatnya pada setiap kita. Namun sebagai manusia, kalau kita nggak jelas mengapanya, selalu kita akan belok sana belok sini, nggak mau ngerjakan, atau kalaupun mengerjakan setengah-setengah karena kita nggak ngerti mengapa. Saya kasih contoh, kalau saudara mau ke Jakarta karena saudara tahu tujuannya jelas, mengapa aku harus ke Jakarta malam ini juga, maka saudara akan segera berpikir bagaimana ya caranya saya ke Jakarta malam-malam, kendaraan apa yang harus saya pakai, rute mana yang terbaik yang saya akan lewati. Tapi kalau Bapak Saudara nggak tahu mau ngapain ke Jakarta, orang cuma bilang yuk ke Jakarta, ngapain?
Ya nggak tahu lah, nanti di sana kita lihat mau ngapain. Pasti tentu kita akan maju mundur. Ngapain repot-repot ke Jakarta? Nggak jelas. Kecuali yang memang suka keluyuran ya Bapak Saudara ya. Tapi kalau nggak jelas tujuannya, mengapa saya harus ke Jakarta? Tentu kita mungkin akan berpikir ulang dan bisa jadi kita bilang enggak deh. Nah, kalau semuanya mengapanya jelas, maka bagaimananya akan menjadi mudah. Kalau kita tahu mengapa kita harus membangun dasar yang kokoh di dalam Tuhan, maka cara apapun yang disodorkan sama kita, kita akan merespon dengan benar, dengan sungguh-sungguh, karena kita tahu mengapanya jelas. Amin Bapak Saudara. Sampai sini nangkep poinnya Bapak Saudara. Nah, kenapa rumah? Kita bahas rumah saat ini Saudara. Why? Mengapa harus jelas? Nah, apa yang terlihat di permukaan belum tentu menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. Pagi tadi saya kasih filosofi tentang akar. Seringkali orang hanya lihat, wih ini pohon bagus, pohon besar, pohon indah sekali. Tetapi kalau kita mau mempelajari pohon, maka sebenarnya kuncinya ada di akar yang tak terlihat. Dan malam ini saya katakan, apa yang terjadi di permukaan belum tentu itu menunjukkan keadaan kita yang sesungguhnya. Kenapa saudara? Seringkali sesuatu akan terlihat ini bagus atau enggak. Sekali lagi tadi kayak akar ya. Kalau akarnya kuat, bagus. Tapi kalau enggak kuat kayak tadi dikatakan di dalam Alkitab, ketika ada hujan, ada badai, maka robohlah semuanya. Rumah yang dibangun di atas dasar batu, masang fondasinya tentu lebih susah. Rumah yang dibangun di daerah Managuchi, ya pasti biayanya lebih besar kalau ukuran tipenya sama daripada membangun rumah di daerah seperti ini. Kenapa? Bukan karena Gucci lebih mewah, karena kalau membangun di Gucci dia harus bikin fondasi yang kokoh dan gak gampang karena ketemu banyak batu, hal yang keras, dia harus tanam begitu upayanya begitu keras daripada di daerah-daerah seperti kita ini Bapak Saudara. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita punya fondasi yang kuat, giliran kita menghadapi badai, maka disitulah akan terlihat mana yang kuat, mana yang kokoh, mana yang rapuh. Jadi jangan merasa minder, jangan merasa bersalah kalau lihat orang lain, dia kok gak sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi kok dia diberkati Tuhan. Nah itu tipu muslihat iblis tuh. Selalu konsepnya kalau ukuran orang yang sungguh-sungguh karena diberkati, dikasih materi berlimpah, salah Bapak Saudara. Ya, oh kok aku sungguh-sungguh sama Tuhan suka kena sakit, dia gak sungguh-sungguh sama Tuhan gak pernah sakit. Itu konsep salah saudara. Orang yang sungguh di dalam Tuhan teruji lewat setiap proses. Orang yang enggak sungguh-sungguh sama Tuhan juga diuji lewat setiap ujian dan proses. Nah, karenanya Bapak Saudara yang kekasih, kita akan lihat ternyata dari ayat yang kita baca tadi ada kesamaan. Dua-duanya sama apa? Sama-sama mendengar perkataan firman. Jadi enggak bisa jadi ukuran bahwa yang orang ditanam di pasir, ya fondasi rumah yang pasir, oh dia nggak dengerin firman. Enggak, firmannya jelas, orangnya dengerin firman, dengar perkataan. Kalau dipermudah, orangnya bisa aja datang ke gereja, orangnya bisa aja ikut dekom ya, ikut dekom, komsel. Tetapi belum tentu orang datang ibadah rutin, rajin, itu terlihat kuat. Giliran ada masalah, ada badai, barulah di situ terlihat mana yang kokoh, mana yang enggak. Perbedaannya adalah yang satu mendengar tetapi melakukan, yang satu mendengar tapi tidak melakukan. Nah, itu masalahnya. Makanya kalau pemimpin pujian atau seorang pendeta yang berdoa, biarlah kita bukan hanya menjadi pendengar,
tapi pelaku firman. Itu menjadi pesan buat kita. Kita sudah datang ke tempat ini, kasih waktu kita bersekutu beribadah, jangan cuma jadi pendengar. Segera taat untuk melakukan. Wah Pak, habis ibadah pikiran saya mau makan, lapar. Enggak apa-apa. Namanya manusia habis makan, apalagi nanti jam 7, jam 6 waktunya makan. Ya 6.30 makan Bapak Saudara kan. Tapi terus renungkan firman, terus pikirkan Tuhan bagaimana ya saya praktekinya. Karena apa Saudara? Sesuatu yang ditunda-tunda saya yakin itu akan membuat lupa semuanya, akan membuat kita ya sudahlah firman tinggal lalu, sehingga minggu depan kita datang lagi, 2 minggu kemudian datang lagi, setahun menjadi seorang Kristen, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun kita nggak berubah. Ayo mulai hari ini, setiap datang ibadah, setiap datang dalam persekutuan, langsung pikirkan, Tuhan aku mau praktekin, gimana? Wah Tuhan aku takut praktekin, kenapa? Kalau praktekin Tuhan, aku mau jadi orang yang sabar, aku tahu pasti Tuhan kirim orang-orang yang bikin aku gak sabar. Ya itu betul. Karena saudara tidak akan pernah bisa sabar ketika ketemu sama orang-orang yang baik sama saudara. Saudara gak akan bisa menjadi orang yang dibentuk menjadi orang yang tidak mudah marah kalau saudara tidak diketemukan sama orang yang bikin saudara marah. Amin Bapak Saudara. Kita berkata aku mau jadi orang yang murah hati. Engkau tidak akan jadi murah hati kalau gak ketemu sama orang-orang yang butuh kemurahan hatimu. Makanya habis doa seperti itu, Tuhan justru menjawab dengan cara yang kebalikannya. Bukan simsalabim dari orang marah-marah jadi orang yang kalem gitu. Saya tidak anti tumpang tangan. Tapi untuk urusan karakter tidak perlu tumpang tangan. Karakter bisa berubah karena keputusan orang itu, aku mau berubah, mengubah cara berpikirnya. Aku memang orang yang gampang marah, tapi sejak dalam Yesus aku mau jadi orang yang sabar. Dipepet orang, naik mobil, naik motor, latihan sabar di situ. Gak perlu tumpang tangan. Kalau mungkin kerasukan setan ditumpangi tangan iya. Tapi kalau karakter, kita yang harus mengambil keputusan berubah. Amin Bapak Saudara. Nah, saudara yang kekasih, selanjutnya apa yang bisa kita cermati? Next, Edwin Lewis School, penggerak kegerakan pemulihan para pria dan keluarga. Dia berkata bahwa men and women have strengths that complement each other. Pria dan wanita memiliki kekuatan-kekuatan yang dapat saling melengkapi satu dengan yang lain. Kalau saya katakan pria dan wanita, saudara, ya saya lihat masih yang malam ini cukup banyak yang mungkin muda-muda yang belum menikah. Berapa orang angkat tangan? Wah kan bener, banyak, kayaknya lebih banyak dari pagi ya Pak. Nah bukan berarti wah ini khotbah buat yang sudah menikah. Ini modal buat yang belum menikah. Tapi seperti firman Tuhan juga katakan bahwa pria itu gambaran Kristus, kita gerejanya gambaran mempelai wanita. Bisa juga dikatakan gitu. Setiap kita diberikan kekuatan. Gunanya untuk apa? Bukan untuk nonjol-nonjolin kepada yang lain. Nih aku hebat. Tetapi Edwin Lewis School berkata bahwa semuanya ini dipergunakan untuk saling melengkapi. Ternyata apa yang bikin rumah cepat roboh salah satunya adalah anak-anak Tuhan. Kalau tadi saya kasih judul Strong Family, artinya keluarga. Ini juga adalah keluarga. Keluarga nggak mau saling melengkapi satu sama lain. Ada di sini yang sudah sempurna? Ada? Nggak ada pastinya. Kalau ada angkat tangan, wah langsung Pastor Hensan langsung tumpang tangan buat dia. Roh kesambungan keluar. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, semua saling melengkapi. Saudara pernah lihat tukang bangun rumah, nyusun batunya, numpuknya jejer ke atas semua? Ada Bapak Saudara? Enggak ada. Yang ada saling
ditumpuk menyilang, betul nggak? Kalau numpuk jejer semua kira-kira gimana ya? Mungkin kurang kuat kali ya. Ya. Mungkin gampang retak gitu ya. Apalagi ketemu karateka, retak. Tapi dibikin kanan kiri supaya yang satu menopang yang lain menopang yang tadi menopang temannya. Nah, kekasih Tuhan, Amsal 24 ayatnya yang ke-3 dan 4 berkata, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Saya sedikit cerita Bapak Saudara. Selama hampir 7,5 tahun ketika kami mempunyai kesempatan belajar melayani di luar, bukan luar angkasa ya, di luar negeri. Saya mau ngasih tahu jauh lebih enak hidup di tanah air tersendiri Bapak Saudara. Kenapa? Kami selama 7,5 tahun kamarnya itu kecil. Bukan tinggal di toilet ya, kamar kecil toilet. Kalau di sana benar-benar kamar itu kecil. Cuma satu kasur ya, kayaknya itu berapa? Queen size ya. Kami berempat selalu tidur bersama. Jejer Bapak Saudara. Kayak ikan pindang itu jejer ya. Istri saya berapa hari lalu bilang, kok bisa ya kita tidur berempat gitu. Setelah melewati baru mikir kok bisa ya. Ya mungkin salah satunya faktor dulu sebelum pulang Indonesia saya masih lebih kurus dari sekarang mungkin. Pulang Indonesia wes langsung makanannya enak. Nah tetapi setelah 7,5 tahun itu akhirnya kami punya kesempatan, saya dan istri pisah sama anak-anak. Ya pulang ke Tegal ada satu kamar yang kosong, akhirnya kami perbaiki, dibikinlah kamar buat anak. Sekaligus kami bikin meja buat mereka belajar dan dikasih lemari ya buat naruh mainan-mainan mereka. Wah, anak-anak semangat sekali. Mereka bongkar itu dus itu Bapak Saudara ya. Langsung mereka pilihin mana-mana aja yang mau dimasukkan di dalam lemari itu. Nah, saya membayangkan gini Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sesungguhnya ada begitu banyak nilai-nilai kebenaran yang kita bisa pasangkan, letakkan di dalam lemari-lemari kehidupan kita. Dan waktu kita datang ke situ kita bisa lihat, wow, ini luar biasa, ini bagus. Anak-anak saya jadi suka duduk di meja mereka belajar karena apa? Bukan karena mereka pingin belajar, karena mereka pingin lihat figur-figur itu Bapak Saudara ya. Yang perempuan sukanya princess, yang laki sukanya sekarang lagi suka itu Ninjago gitu ya. Jadi mereka selalu kembali ke situ karena mereka pingin lihat lagi. Mereka pingin ambil sebentar, main, taruh lagi. Hidup kita sebagai orang percaya, harusnya kita sadar kita punya ruang tempat di mana harusnya kita naruh hal-hal yang baik, hal-hal yang dapat membangun hidup. Nah, firman Tuhan ini katakan apa? Dengan hikmat rumah itu dibangun supaya diisi dengan hal-hal harta benda yang berharga dan menarik. Rumah, keluarga, tubuh Kristus ternyata dibangun dari ya hikmat. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan a house is built by wisdom and become strong through good sense. Through knowledge its room are filled with all short and precious, riches and valuable. Saudara. Dikatakan bahwa rumah itu dibangun dengan hikmat sehingga menjadi kuat ya melalui perkara-perkara yang baik. Bukankah firman Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu datangkan kebaikan. Jadi Bapak Saudara, waktu kita diizinkan lewat proses akhirnya baik, itulah juga yang Tuhan mau kita masukkan di dalam lemari-lemari hidup kita ini. Karena dengan modal itulah kita melangkah untuk menjadi lebih kuat. Ada yang sudah lewati ujian lulus, ya, saya lulus dari kemarahan. Sekian tahun kemudian kita memutuskan jatuh lagi dalam kemarahan.
Kalau ada lemari-lemari kehidupan yang kita pasang, kita akan ingat, wih, aku sekarang masa mau marah lagi. 3 tahun lalu aku sudah menang atas ini. Nangkep maksudnya Bapak Saudara? Jadi isilah kehidupan kita dengan hal-hal yang berharga lewat hikmat itu. Nah, how to be strong. Amsal 9 ayat 1 tadi dikatakan dengan hikmat. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ke7 tiangnya. Malam ini saya akan bagi 7 tiang, cepet aja. Ya saudara. Ya, yang pertama, tiang pertama adalah surrender to God. Saudara dan saya harus berserah sepenuhnya sama Tuhan. 1 tahun ini pembelajaran yang sangat berharga. Anda nggak bisa mengandalkan orang-orang lain. Karena orang-orang yang lain juga sedang bergumul. Tuhan mengajarkan kita mengandalkan Dia sepenuhnya. Dikatakan dalam Amsal 9:10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Di Indonesia ibadah sudah mulai bisa kumpul. Tetapi sampai hari ini gereja di mana kami melayani beberapa waktu yang lalu, sejak Maret sampai sekarang belum mulai secara onsite. Harusnya bisa. Tetapi Bapak Saudara, kami belajar sesuatu hari-hari ini. Ternyata yang Maha Kudus mau menghampiri kita di ruang pribadi kita masing-masing. Waktu ada ruang gerak yang bebas, ya 1 tahun ini saya belajar gini. Waktu kita dikasih ruang yang bebas, kita menjadi sangat mudah menggampangkan semuanya itu. Tapi waktu kita cuma punya ruang yang sempit dan kesempatan yang terbatas, maka kita akan bisa sangat menghargai ruang yang sempit dan kesempatan yang terbatas itu. Maksudnya apa saudara? Kalau di dalam kesulitan, maka kita akan dengan mudah berkata, ya wis aku maulah. Mau diproses kayak apa? Mau. Belajar? Mau. Tapi waktu gak sulit, kita suka apa? Suka mungkin kecenderungannya ngabaikan, cari banyak alasan. Ya salah satu tanda orang gak mau bertumbuh adalah begitu banyak alasan. Ya. Dikasih kepercayaan ini, aduh Pak, kayaknya saya sibuk ini, saya begini, saya begitu. Perumpamaannya istilahnya seperti dari kecil dibimbing, ya remaja, kamu siap mau untuk melayani Tuhan, nanti saya kurang pengalaman, besaran dikit lah nanti saya terlibat. Sudah besaran dikit ternyata berkeluar pengen ketemu jodoh, fokusnya cari jodoh, didoakan Bapak Gembala, Ibu Gembala ketemu jodoh, tetap gak melayani Tuhan. Nanti kalau saya sudah mulai stabil, mapan keluarga, udah punya anak, lebih parah lagi. Memilih, aduh saya repot ngurusi anak. Ya Bu, kami juga punya 2 anak yang masih kecil. Tantangan tersendiri. Di negeri orang, kami enggak punya asisten rumah tangga. Ya, karena memang mahal sekali bayarnya. Dan juga yang tadi kedua, enggak ada kamarnya. Waduh, di sana kami cuma berdua saja. Jemaat hanya bisa datang di hari Minggu, hari-hari biasa ya enggak ada yang bisa join karena mereka kerja di rumah-rumah tangga. Bikin warta, nyeteplesi warta sendiri, ngeprint warta sendiri dan sebagainya. Ya sehingga rekan kami yang sekarang di Makau, ya tadi pulang saya kasih video habis kesini nih gitu, sering ngobrol sama Pastor Pierre Roland dari Makau. Dia suka nggodain saya kan dulu. Gimana, sudah beres wartanya? Itu kalau malam Minggu Jumat, malam Minggu bikin apalagi online kemarin ya, bikin edit video dan sebagainya. Godain terus gitu ya. Dia juga sama, hanya bedanya jemaatnya masih bisa keluar masuk, jadi masih bisa bantu. Saudara, giliran sekarang saya balas saudara ya. Saya bilang, udah beres semua, ada timnya banyak. Saudara yang kekasih, saya mau katakan bahwa jangan cari banyak alasan. Justru di tengah
himpitan atau keterbatasan, kita belajar lebih banyak. Sudah longgaran dikit, harus terus belajar. Nah, kita berserah sama Tuhan bukan pasrah. Pasrah karena sudah tidak tahu harus ngapain. Tapi berserah sama Tuhan, justru waktu kita masih berpikir kita bisa ngelakuin apa-apa, kita tahu kita nggak boleh mendahulukan pikiran kita, tapi mendahulukan hatinya Tuhan. Itu latihannya begitu Bapak Saudara. Mungkin terbilang aneh, tetapi itu yang saya coba terus lakukan. Orang punya banyak pengalaman seringkali justru menjadi tanda kutip ya, tantangan dia. Karena apa? Karena pengalaman yang banyak suka bikin orang lupa nanya Tuhan dulu. Karena punya pengalaman yang banyak seringkali kita ambil keputusan yang begitu cepat. Oke, jawab dengan cepat, hitungan ketiga langsung jawab ya. Semuanya silahkan ya. Kalau sakit kepala, ambilnya apa? 1, 2, 3. Hah? Ambilnya firman Tuhan. Bodrek. Panadol. Ya. Itu satu contoh aja. Ketika baru sakit kepala, carinya Panadol. Bodrek, obat sakit kepala. Salah? Enggak. Tapi ini hanya ingin saya kasih contoh bahwa gini. Ayo latih diri kita, jangan terbiasa dengan pengalaman, tapi biasakan di dalam penyerahan sama Tuhan. Kalau sebuah komunitas membiasakan diri, ayo apa yang Tuhan mau kita kerjakan sama-sama. Doa bukan lagi sekedar formalitas kalau mau pertemuan. Tapi doa menjadi dasar saudara ketika saudara nyembah bareng-bareng. Di situ hikmat Tuhan turun. Apa yang harus kita kerjakan nih buat program gereja beberapa tahun ke depan ini. Di situ hikmat Tuhan turun. Bukan karena berdasarkan pengalaman kita. Wow saudara, 1 tahun COVID ini mengubah segalanya. Ya saya tidak tahu apakah setelah ini berlalu kita kembali kepada pola lama. Kalau saya pribadi, saya mau katakan Tuhan, kalaupun COVID sudah berlalu dan kembali normal, tolong kami gerejamu jangan kembali seperti dahulu lagi. Karena sudah sangat mahal harganya pembelajaran ini. Amin Bapak Saudara. Amin. Yuk kita sebagai tubuh Kristus, mari kita sadari ini bahwa Tuhan terus mau bekerja membangun kita lewat pilar-pilarnya. Salah satunya adalah penyerahan penuh sama Tuhan. Yang kedua, through God's words we are renewed. Hanya lewat firman-Nya saudara dan saya akan diubahkan. Konseling perlu. Tetapi saya harus katakan gini saudara. Saya bertobat dari menggiring jemaat kepada maunya saya. Saya selalu ajak hari-hari ini ketika ada orang konseling siapapun, saya katakan, saya hanya sampaikan kebenaran firman ini. Coba kamu pikirkan apa yang firman ini katakan. Karena saya gak bisa ngubah kehidupan orang. Tapi waktu dia merenungkan firman itu yang mengubah seseorang. Kenapa para pemimpin cell group kadang pusing ngadepi ini orang, udah sampai 3 jam diajak ngobrol, enggak berubah-berubah. Jangan berikan kepada orang itu pengertian kita. Jangan kasih kepada seseorang pengalaman kita. Sebab yang utama buat dia adalah dia sendiri yang ngalami perjumpaan sama kebenaran. Jadi apa yang saya hari-hari ini sedang praktekkan, saya ingin ajak orang yang saya konseling, yuk baca Alkitab bareng sama saya. Mungkin prosesnya lebih lambat, ya. Tetapi justru proses itulah yang bikin dia punya akar yang kuat, akar yang benar. Karena banyak orang setelah diajak konseling, dapat solusi, masalahnya beres, orangnya juga gak hilang, udah gak ada juga, hilang kemana gitu kan.
Sudah diajak ngobrol, dia mengalami kemenangan, bertahan sekian waktu. Habis itu apa? Muntaber, mundur tanpa berita. Enggak ada cerita lagi, karena apa? Masalah saya udah beres. Saya cari Tuhan cuma karena saya punya masalah. Dengar saudara, Anda dan saya mencari Tuhan bukan lagi fokusnya pada masalah. Saya baca Pastor Hensan punya quote tadi pagi apa ya, poinnya tentang jangan fokus ke masalah itu apa ya. Ada yang belum baca silahkan baca nanti ya. Kalau kita menjadi orang Kristen masih terjebak karena masalah saya berubah, memang masalah membentuk untuk perubahan kita, bisa berubah bisa enggak. Tapi kalau kita ada dalam Tuhan, jangan lagi karena ada masalah baru berubah. Tapi yang mengubah kita harusnya adalah kebenaran firman itu, Bapak Saudara. Kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 17. Tuhan mau kita sebagai orang percaya dikuduskan. Bukan karena musik yang bagus. Bukan karena wah pujian penyembahan yang melawat menjamah. Tetapi hidup seseorang dikuduskan karena kebenaran. Sempat online di sini Pak? Bu. Ibadah online sempat ya? Gimana Bapak Saudara rasanya waktu pertama ibadah online? Kalau di Tegal, waduh, pada bilang nggak kayak kebaktian, nggak kayak ibadah. Ya memang nggak kayak kebaktian seperti biasanya, karena kita berdiri di hadapan kotak kecil namanya handphone atau TV, besaran dikit kotak besar TV. Tapi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, semua yang diizinkan terjadi mengajarkan kita. Dan sangat disayangkan kalau sekian waktu lama kita sudah belajar, kita kembali seperti dahulu. Harusnya ada kita terus maju. Kekudusan Tuhan itu terjadi ketika kita hidup dalam kebenaran. Dengan siapa kita bergantung? Harus kita bergantung kepada kebenaran firman. Karena kebenaran firman yang dapat mengubahkan. Saya ngomong begini bukan berarti, wah kalau kayak gitu nanti pendeta kurang kerjaan dong. Enggak ada yang konseling lagi dong. Oh Bapak Saudara, jangan salah. Pastor Hensan banyak ini yang masih harus dikerjakan. Kita lagi terus pikirkan bagaimana tubuh Kristus. Sekarang udah gak mainnya personal lagi. Kita bergerak, tubuh Kristus yang dipulihkan bergerak. Ya, untuk memikirkan kota. Yang ketiga, pilar berikutnya adalah membangun rasa hormat satu dengan yang lain. Respect others. Firman-Nya dikatakan demikian. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah ini buat yang sudah berumah tangga, kita diingatkan hal ini. Kita sebagai tubuh Kristus, kita juga diingatkan supaya kalau Bapa di surga sangat mengasihi kita sebagai mempelai wanitanya, apa yang harus kita lakukan kepada Bapa kita? Kita menghormati dia. Dengan cara apa? Melakukan perintahnya. Menghormati dia sebagai Tuhan kita. Tapi ada ayat yang lain Bapak Saudara, Roma 12 ayat 10. Supaya yang single-single jangan merasa, wah ini hari ini ibadahnya untuk bapak dan ibu. Ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai apa? Saudara. Tadi pagi saya sudah menyampaikan firman ini tentang hidup saling mengasihi menjadi landasan bagi orang percaya, fellowship life. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Asia atau budaya Asia mempunyai pengajaran yang muda harus menghormati dulu yang lebih tua. Gak salah Bapak Saudara. Tetapi kalau kita lihat kepada kebenaran firman gak menggunakan ukuran usia untuk seseorang belajar menghormati. Tetapi dikatakan semua saling mendahului dalam memberi hormat. Kalau bahasa saya, yang lebih dewasa yuk kita melakukan, mempraktekkan ini. Karena dengan orang dewasa mempraktekkan, dia kasih contoh sama yang lebih muda. Saya coba praktekkan ini, saya gak mau tuntut anak saya bilang, terima kasih Pak, terima kasih Mah.
Meskipun kadang harus diingatkan. Tapi saya biasakan diri untuk hal sepele apapun. Dia ngambil sesuatu yang mungkin biasa, cuma sesuatu yang kadang lewat. Ya, ketika mereka diminta tolong, itu lomba-lomba semua tuh 2 anak. Bahkan kadang sampai berantem gara-gara yang gede nggak mau ngalahin, lari kenceng, jos, ngambil yang kecil lagi, wah. Kenapa mereka sampai punya semangat? Karena mereka merasa ketika mereka melakukan bagian itu, mereka menerima penghormatan. Kami nggak susah ngomong terima kasih. Saya berlatih sama istri saya, terima kasih ya Marvel, terima kasih ya Charles, ada kepuasan. Sehingga apa Bapak Saudara? Ya ini kalau di Hong Kong ya Bapak Saudara, sangat mudah terlihat. Kalau kita di Indonesia mungkin masih bagus. Ayo bilang apa kalau dikasih gitu. Kalau di Hong Kong, waduh, ampun dah. Susah lihat orang bilang terima kasih. Enggak tua, enggak muda, bahkan enggak anak kecil. Nah, kita belajar menghormati bukan karena kita lebih rendah dari mereka. Justru ketika seseorang bisa menghormati yang lain, itu adalah ciri orang yang besar. Orang yang hebat bukan karena dia bisa menguasai orang yang lain dengan kekuatannya. Tetapi orang yang hebat, dia bisa menguasai hidup seseorang karena dengan pengaruh teladan hidupnya. Kalau pakai kekuatan, di belakang bisa ditusuk itu. Di belakang bisa dihianati. Tapi seseorang bisa mempengaruhi dengan kehidupannya, dengan teladannya. Orang itu mendapatkan penghormatan. Selanjutnya, ayo buka mata kita untuk melihat panggilan Tuhan. Kalau ngomong panggilan, saya sangat suka Bapak Saudara. Karena setiap kita sesungguhnya ada panggilan Tuhan. Ya Ibu Christine Nyotora Harjo punya lagu ya. Ada panggilan Tuhan, ada panggilan Allah. Tuhan punya panggilannya buat setiap kita. Siapapun kita, dari mana kita berasal. Ngobrol-ngobrol tadi pagi sama Pastor Hensan. Saya pikir beliau orang Blora atau Rembang. Ternyata orang Tarakan. Ya. Waktu ngajak pertama kali Ibu Vince ya ke Tarakan, udah ceritanya kamu jangan kaget ya, ternyata kotanya kecil, saking lamanya nggak pulang sampai di sana KFC udah ada gitu ya Bu. Ternyata Tarakan sudah jadi begitu besar. Tapi kan orang nggak pernah berpikir misalnya Pak Hensan dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan suami istri ini luar biasa, lewat dunia pekerjaan juga jadi berkat buat orang-orang lain. Mungkin orang mikir, Tarakan tuh di mana ya? Ya, kalau di Jakarta ada tuh Tarakan ya, rumah sakit ya. Saya tahunya itu. Tarakan di mana ya dan sebagainya. Saya waktu ke kota Jakarta, saya jadi bahan ledekan teman-teman waktu zaman saya kuliah. Dari mana? Dari Tegal. Tegal, wow warteg gitu ya. Saya cuma membangun diri saya cuma bilang, ya puji Tuhan lah orang masih tahu Tegal meskipun bukan kotanya, taunya warteg. Saya punya rasa minder yang besar waktu masih kecil Bapak Saudara. Sekarang saya bisa ngomong kayak gini, lancar, kadang sampai gak ada remnya kayak. Gak berhenti. Itu dulu waktu saya sampai 5 tahun, saya ini anak yang gagap. Sampai papa mama berdoa terus, doa ya. Bahkan ada beberapa jemaat ikut doain. Nah, karena doanya banyak mungkin ya, akhirnya ngomongnya lancar, kelancaran gitu. Tapi rasa minder itu masih ada, masih. Saking mindernya Bapak Saudara, saya lebih memilih melayani di belakang layar. Nah, kadang kita ngerasa minder, kita cari-cari alasan, cari cara. Udah, nanti saya support, saya dukung, kamu aja yang maju. Dengar Bapak Saudara, Tuhan telah menetapkan secara spesifik panggilannya sama kita. Pasti ada hal yang Bapak Ibu Saudara bisa gunakan untuk melayani di rumah Tuhan ini.
di komunitas-komunitas. Dekom itu menjadi tempat yang bagus untuk Bapak Ibu Saudara mempraktekkan karunia-karunia yang Tuhan kasih secara spesifik sama Bapak Ibu. Saya yakin pemimpin di tempat ini memberikan ruang kesempatan untuk kegagalan. Bukan berarti gagal-gagal terus. Artinya gini, namanya orang belajar ada salahnya. Ya, kayaknya sih saya lihat dari wajah-wajah bukan kayak guru yang killer kok. Tapi mereka berdua ada orang yang membangun generasi. Ya, pertama kali saya ketemu kedua hamba Tuhan ini waktu di Rembang, di Blora apa di Rembang ya Pak? Rembang ya, dalam pelayanan DPA. Sejak saat itu saya dengar, sehingga ketika saya dengar Pastor Hensan sama Bu Vince, Pastor Vince ke Jatibarang, saya berbahagia Bapak Besar. Sungguh saya berbahagia, kenapa? Wah, wilayah barat dapat orang bagus ini. Ya, ketemu orang yang bagus. Dan sekarang kita sering ketemu di Isra, terima kasih ya Pastor Hensan dikasih kesempatan. Itu mempertajam panggilan saya juga. Karena ya Bapak Ibu Saudara, kalau ada kesempatan belajar, jangan menghindar. Karena dari waktu saudara belajar, di situ panggilanmu diasah lebih tajam lagi. Ayatnya Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara, izinkan mata hatimu lebih terbuka lagi untuk melihat apa rencana Tuhan dalam hidup. Daripada kita menyesali kenapa aku harus begini Tuhan. Lebih baik kita berkata, Tuhan, apa yang Tuhan mau di saat seperti ini? Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupku di dalam himpitan seperti sekarang? Berapa hari lalu ketika kami melayani seseorang, dia menceritakan segala upaya yang sudah dilakukan untuk keluarganya yang dia kasihi, terutama untuk anaknya putri perempuan. Wah, dia sampai tertekan di pekerjaan terganggu. Dia cerita panjang lebar saudara. Saya istri mendengarkan. Tuhan terus taruh di hati. Dia pengen konseling karena masalah anaknya. Tapi waktu kami berdoa, ini yang kami dapat adalah justru Tuhan mau memproses ibunya. Nah ini kan bertolak belakang. Di akhir saya sampaikan itu, Bu, ini yang Tuhan taruh di hati kami. Sebenarnya lewat semua ini, ibulah yang sebenarnya Tuhan sedang mengomong. Yang Tuhan mau ubah ibu saat itu. Ketika kami doa, hancur hati dia saudara. Dia gak sadar selama ini Tuhan sedang panggil dia. Dia pikir masalahnya ada di anaknya. Tapi ketika Tuhan bicara sama dia di dalam doa, saat kami berdoa, Tuhan taruh di hati dia, nangis hancur hati. Justru dia tahu hari itu panggilan dia. Ternyata anakku gak bisa berubah karena aku. Wow. Besoknya dia kabari, Pak terima kasih. Saya kenali sekarang hatinya Tuhan. Ternyata sesimpel itu Bapak Saudara. Dia sudah lakukan cara ini cara itu. Ternyata kalau Tuhan udah buka mata hati seseorang, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Next, jangan pernah menyerah. Kalau kita sedang membangun kehidupan yang kuat bersama satu dengan yang lain, jangan pernah menyerah. Sekali lagi, kalau ada yang namanya kegagalan, gak ada orang yang berhasil gak pernah gagal. Yang ada orang berhasil, dia bisa mengatasi kegagalan itu dan terus mencobanya. Ulangan 31 ayat 8, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Tuhan yang berjalan di depan. Kalau engkau gagal, jangan sampai berlama-lama di dalam kegagalanmu. Karena Tuhan yang berjalan di depan terus bergerak. Jangan sampai engkau kehilangan jejaknya Tuhan. Jangan sampai karena aduh sudahlah. Tuhan mungkin masih nunggu kita. Kitanya udah gak mau gerak karena kita ngerasa sudah gagal. Ayo.
Orang benar 7 kali jatuh, dia bangkit lagi. Amin Bapak Saudara. Nah, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dengar ini, jangan takut, jangan patah hati. Kalau Tuhan bilang, aku gak akan tinggalkan engkau. Jangan kita yang buat keputusan dan kita bilang, ya udahlah Tuhan, kayaknya ini bukan panggilan saya. Nah itu salah. Dia gak pernah tinggalkan kita. Jangan putus asa, jangan patah hati. 1 tahun saya pertama di Hong Kong Bapak Saudara. Wah, orang bilang enak ya ke Hong Kong. 1 tahun yang ada kami nangis-nangis Bapak Saudara. Kalau gak saya yang nangis, istri saya yang nangis. Gak boleh ada dua-duanya nangis Bapak Saudara. Dalam arti kata, satu harus nguatin. Kalau dua-duanya udah nangis, bubar sudah. Kenapa Bapak Saudara? Proses yang begitu rupa. Saya nggak ceritakan, tapi begitu berat. Dengan kondisi waktu itu istri saya sudah waktu berangkat itu hamil 4 bulan. Anak pertama. Jadi saya membayangkan bagaimana bebannya dia juga. Waduh, kepikiran dan sebagainya. Tapi Bapak Saudara, akhirnya kami melewati dan kami bersyukur. Tuhan, ini proses yang sangat baik. Waktu kamu mau pulang, nangis juga. Karena apa? Harus berpisah. Ya, mungkin itu yang pernah dialami Pak Hensan sama Bu Vince juga. Nah, kita harus tumbuh bareng-bareng. Ada pepatah orang Amerika bilang gini, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Kalau mau cepat, ya udah sana jalan sendiri. Tapi kalau kita mau jalan yang jauh, bergerak terus, bareng-bareng yuk gitu. Kalau orang hiking naik gunung, lebih seru kalau bareng-bareng. Rasa capeknya gak kerasa, apalagi kalau suka ngobrol, sambil jalan ngobrol cerita-cerita, sampai ya. Tapi kalau sendirian, hujan lagi, gelap, nyasar pula, stres kita. Betul Bapak Saudara? Jadi yuk hari ini bergerak bersama-sama. Ya. Efesus 4 ayat 13. Biarlah sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Kapan kita berhenti? Waktu kita sudah selesaikan semuanya, sampai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itulah yang dikatakan kita serupa dengan Dia. Jadi selama kita di dunia ini ternyata proses untuk kita boleh menjadi satu dalam iman, punya pengetahuan benar dengan Tuhan dan seterusnya. Karena itu jangan tinggalkan komunitas kita. Ayo yang belum ikut Dekom sudah, saya nggak dapat pesan sponsor. Tapi berkomunitas itu sangat penting. Kalau nggak punya komunitas, Anda bisa lari cepat, tapi nggak akan bisa bertahan lama. Namun kalau bersama-sama, kita bisa lari jalan yang jauh. Dan terakhir, dari 6 hal tadi, pilar yang ke-7 adalah ngalami kepenuhan keserupaan dengan Tuhan. Akhirnya saudara, strong family. Dari semua kalimat itu, huruf depannya saya ambil jadi kata strong. Kita menjadi kuat dan mengalami kepenuhan Kristus karena menyerahkan hidup sepenuhnya sama Tuhan. Karena kita hidup dalam firman dan firman yang mengubah kita. Kita menjadi kuat karena kita bisa menghormati satu sama lain. Kita bisa menjadi kuat karena kita membuka mata hati kita untuk melihat panggilan Tuhan. Apa yang Tuhan mau saya lakukan di zaman ini, lewat gereja ini, lewat komunitas ini. Kita bisa jadi kuat karena saudara dan saya gak pernah menyerah. Sebab kita tahu kita punya Tuhan yang memberi pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Janjinya pasti digenapi. Kita menjadi kuat karena kita bertumbuh bersama-sama. Dan akhirnya kepenuhan di dalam Kristuslah yang kita alami.